Child free. Fenomena child free semakin mendapat perhatian di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan peningkatan persentase wanita menikah di usia 15 tahun hingga 49 tahun tanpa anak dari 7% pada tahun 2019 meningkat menjadi 8,2% pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan perubahan paradigma masyarakat mengenai pernikahan dan keluarga, terutama di kalangan pasangan muda dan perempuan berpendidikan, seperti di kota-kota besar, yaitu Jakarta dan Banten. Pengertian child free. Child free adalah keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka secara sadar dan sukarela. Istilah ini merujuk pada pilihan hidup di mana individu atau pasangan memilih untuk tidak menjalani fungsi reproduksi, baik secara biologis maupun melalui adopsi. Perbedaan penting antara child free dan childless adalah bahwa child free merupakan keputusan yang disengaja, sedangkan childless biasanya terjadi karena faktor yang tidak bisa dikontrol seperti infertilitas. Istilah child free mulai dikenal pada akhir abad ke-20. Konsep ini pernah muncul dalam sejarah sejak zaman Saint Augustine yang pernah mengikuti paham manisme yang menganggap kehamilan sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Organisasi dan gerakan child free mulai terbentuk pada awal 1990-an dengan tujuan mendukung pilihan hidup tanpa anak. Secara eksplisit, hukum child free adalah tidak haram, karena memang tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mewajibkan suami istri untuk memiliki anak. Tetapi, terdapat anjuran agar mempunyai anak sebagai generasi penerus keturunan. Hal ini tertuang dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Jika dipandang secara yuridis, niat memiliki anak merupakan sesuatu yang bernilai pahala, bahwa ulama sepakat jika menikah dengan niat memiliki keturunan merupakan sunnah, dan jika tidak ada niat tersebut, maka hukumnya mubah. Meskipun menikah dengan tanpa diiringi niat memiliki keturunan merupakan perkara mubah menurut jumhur, akan tetapi semuanya sepakat akan keutamaan menikah dengan niat memiliki keturunan. Oleh karena itu, meskipun hukum menikah tersebut mubah, ia tetap meninggalkan tujuan menikah yang lebih utama, yakni memiliki keturunan. Berikut adalah beberapa pengaruh sosial dari keputusan seseorang atau pasangan yang memilih untuk child free. Yang pertama, tekanan sosial dan ekspektasi budaya. Salah satu pengaruh sosial yang paling signifikan terkait keputusan child free adalah tekanan kuat dari masyarakat, terutama di negara-negara dengan norma keluarga tradisional. Dalam banyak budaya, memiliki anak bukan hanya dianggap sebagai alami dari kehidupan, tetapi juga sebagai bentuk pencapaian sosial. Salah satu contohnya seperti di Indonesia, orang yang menikah tanpa segera memiliki anak sering menjadi bahan gosip dan intervensi keluarga. Pasangan child free bisa dianggap tidak normal, egois, bahkan melanggar kodrat. Yang kedua, pengaruh stigma dan stereotip. Keputusan child free sering dikaitkan dengan berbagai stereotip negatif seperti egois, belum dewasa, kurang empati, terlalu materialistis, anti keluarga atau anti anak. Stigma ini lebih kuat dirasakan oleh perempuan karena peran ibu sering dianggap sebagai inti dari identitas perempuan dalam masyarakat patriarkal. Yang ketiga, pengaruh perubahan relasi sosial dan dinamika keluarga. Individu atau pasangan yang memilih child free sering mengalami jarak sosial, bukan konflik dengan teman sebaya dan keluarga besar. Namun, banyak juga yang melapor bahwa keputusan child free justru memberi ruang untuk membangun komunitas dan persahabatan yang lebih kuat dengan sesama child free atau mereka yang menghormati pilihan hidup mereka. Alasan memilih child free. Beberapa alasan yang mendasari keputusan child free antara lain yaitu yang pertama, kondisi finansial. Biaya hidup dan membesarkan anak yang semakin tinggi
menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, fokus pada karir dan pendidikan. Banyak pasangan ingin mengembangkan diri tanpa harus terbebani tanggung jawab orang tua. Selanjutnya yang ketiga, ketidaksiapan mental dan fisik. Kekhawatiran terhadap kesiapan menjadi orang tua dan masa depan anak. Dan yang keempat, pandangan feminisme, memberikan perempuan kebebasan mengendalikan tubuh dan hidupnya tanpa harus menjalani fungsi reproduksi. Yang kelima, trauma atau pengalaman masa kecil. Pengalaman negatif masa lalu yang memengaruhi keputusan untuk tidak memiliki anak. Dan yang terakhir, yang kelima, kesadaran terhadap isu global seperti kepadatan penduduk dan perubahan iklim. Komunitas yang pro terhadap child free memandang bahwa hal ini yang wajib dilakukan. Mereka berpendapat bahwa upaya ini dapat membawa dampak positif. Di antaranya, yang pertama, dapat menekankan laju populasi manusia sehingga dapat mengurangi konsumsi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, angka pengangguran, dan kepadatan penduduk. Juga kita masih bisa untuk mengadopsi anak terlantar jika ingin punya anak. Yang kedua, menghilangkan sikap egois orang tua akan penghilangan beban tanggung jawab anak yang seringkali ditemukan bahwa anak yang tidak memilih untuk dilahirkan malah dibebani, baik dari sisi tenaga, waktu, dan uang ketika orang tua menginjak usia senja. Yang ketiga, menurunkan tingkat kemiskinan karena tanggungan dalam suatu rumah akan menjadi lebih sedikit. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak di usia dini karena orang tua yang belum siap memiliki anak. Pertama, calon anak yang seharusnya lahir tersebut akan terselamatkan dari dunia yang mana belum tentu kehidupan akan terjamin. Kedua, sebagai jaminan kesiapan dalam mengasuh anak. Adapun kelompok yang menentang berpendapat bahwa negatif child free lebih berbahaya dibandingkan manfaatnya. Di antaranya adalah yang pertama, tidak bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu atau orang tua. Yang kedua, jika tidak ada komitmen di awal akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Dan yang ketiga, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan amal jariah dari anak soleh. Yang keempat, kehilangan atau terputusnya generasi penerus bangsa dan agama yang dapat berpengaruh pada kualitas ekonomi, produktivitas masyarakat, serta sumber daya manusianya. Tidak ada regenerasi ilmu, akhlak, atau yang lainnya pada generasi muda mendatang. Yang kelima, kurangnya bersyukur atas apapun yang senantiasa datang menghampiri kita. Yang keenam, kesepian perceraian karena anak merupakan pengerat hubungan pernikahan. Dan yang ketujuh, menyalahi kodrat kita sebagai manusia yang diberi anugerah untuk membuat keturunan. Fatwa dan pandangan ulama terkait child free. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, yakni Kiai Haji Khalil Nafis, mengajak masyarakat untuk menjauhi child free dan mendorong memiliki anak yang berkualitas serta mengatur jarak kelahiran. Karena anak merupakan hiasan hidup dan generasi penerus yang penting dalam Islam. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia menekankan pentingnya peran anak dalam pernikahan sebagai sentral dalam menjaga keturunan dan menolak adanya alasan yang membolehkan segala tidak memiliki anak kecuali dalam kondisi mudorot. Menurut Quraisy Shihab, tujuan utama pernikahan adalah menggapai sakinah. Dalam keluarga yang sakinah, pasangan suami istri harus melaksanakan fungsi keluarga. Di antara fungsi keluarga adalah untuk reproduksi. Secara tidak langsung,
dapat kita katakan bahwa memiliki anak dapat menunjang ketenangan dalam berumah tangga, karena sebabnya dapat menjalankan fungsi keluarga. Sedangkan Quraisy Shihab memaknai rahmah sebagai kasih sayang kepada yang lemah. Dalam hal ini adalah kasih sayang kepada anak ketika ia kecil dan kepada orang tua ketika sudah rentan. Ulama kontemporer juga memandang child free sebagai suatu keputusan tidak dilarang dalam Islam. Tidak ada dalil yang menyatakan menikah wajib memiliki anak. Syekh Syauqi Alam pada Februari 2019 mengeluarkan fatwa mengenai child free melalui lembaga fatwa Mesir Dar al-Idah nomor 4713. Diantaranya, pertama, syariat Islam tidak menyatakan menikah wajib memiliki anak. Namun, umumnya menikah dan memperbanyak anak adalah sebuah keputusan yang tercukupi dengan tanggung jawab. Kedua, kebolehan child free atas dasar kemaslahatan bersama seperti sakit. Ketiga, child free diperbolehkan karena dikiaskan sebagai aksi atau mengeluarkan sperma di luar vagina.